Halo teman-teman semua, aku Sadam Permana, sarjana hukum yang akan membahas kasus hukum setiap minggunya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kasus tentang seseorang dan tentang Indonesia juga. Bagaimana kondisi negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita akan membahas kasus yang mungkin teman-teman sudah mengetahui secara bersama, kasus Afan Kurniawan. Kak Azim, apa yang lo ketahui dari kasus ini? Ya, yang paling menurut gue top of my head, dia adalah menjadi salah satu korban yang akhirnya menjadi pergerakan massa yang terjadi saat ini. Ya. Afan Kurniawan berusia 21 tahun. Dia adalah seorang driver ojol. Dia bukan masuk ke dalam bagian demonstran, bukan aktivis. Dia adalah anak muda yang sedang bekerja. Tapi sebuah rantis mobil Brimob menabrak, berhenti sejenak, lalu melindas tubuh daripada Afan. Dan dalam hitungan menit, nyawa Afan meninggal dunia. Meninggalnya Afan Kurniawan membuat kita rakyat Indonesia murka bahwa seseorang dilindas oleh mobil rantis Brimob. Mobil yang seharusnya melindungi dan mengayomi kita, terutama ketika sedang terjadi demonstrasi. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2025, kita menuntut berbagai macam tuntutan, yang salah satunya adalah menuntut adanya pertanggungjawaban dari para wakil rakyat kita. Namun mobil tersebut, mobil yang keberadaannya dibiayai oleh pajak kita, tetapi malah menghilangkan nyawa warga sipil. Video ini dibuat untuk mengenang almarhum, untuk mengawal bersama kasus ini, bersama dengan berbagai korban lainnya yang turut meninggal dunia dari aksi demonstrasi yang terjadi saat ini. Jadi Kak Azim, sampai hari video ini dibuat, sudah ada 10 korban yang meninggal dunia, yang berasal dari berbagai wilayah, yang mana korban-korban ini meninggal dunia pada saat terjadi aksi demonstrasi. Di video ini kita akan membahas kronologi daripada kasus Afan, karena memang kematian Afan menjadi pemantik bangkitnya kita semua, bahwa memang ada sesuatu yang salah dan tidak baik-baik saja di negara ini. Teman-teman, tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang kasus Afan, mungkin kita akan membahas lebih dahulu kenapa demonstrasi ini terjadi, Kak Azim. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dari yang terjadi ini kan, ini tuh udah kasus yang menumpuk menurut gue. Sangat menumpuk. Jadi diawali dengan ada, ada yang joget gitu kan di gedung DPR, mengatakan hal-hal kasar ke masyarakat luas gitu dengan kata tolol. Terus juga ada juga kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba di kondisi yang ekonomi lagi sulit, kemudian ada kebijakan kenaikan tunjangan. Okay. Jadinya karena hal-hal tersebut menumpuk, sebenarnya demonstrasi di awal itu menurut gue tuntutannya masih wajar. Tapi ya karena tadi ya akhirnya ditumpuk lagi ya, rakyat akhirnya resah gitu, kayak kalau kayak gini caranya kita turun gitu. Itu Dam. Jadi mungkin kita akan coba untuk mencari tahu atau mungkin membahas satu persatu ya Kak, tentang berbagai permasalahan yang memang menjadi pemicu dari adanya demonstrasi ini. Mungkin yang pertama dimulai dari, kalau lo ingat Kak, dari Pati. Ketika PBB atau pajak bumi dan bangunan itu naik 250%. Dan di Pati pun telah terjadi demonstrasi. Ini menjadi salah satu dari peristiwa awal tentang kenapa demonstrasi yang sebesar ini kemudian muncul. Kemudian kita bergeser ke hal yang kedua. Di saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, kita mengetahui bahwa memang kita bergembira bahwa
Indonesia masih merdeka, telah merdeka, kita merayakan kemerdekaan kita dengan kegembiraan. Tapi yang menjadi pemantik adalah, menurut lo Kak Azim, apakah berjoget ini sebenarnya salah atau tidak? Ya, menurut gue sih nggak salah ya untuk berjoget seperti itu. Cuman mungkin karena yang ini jadi salah karena dia jogetnya adalah di tempat yang seharusnya tidak dipergunakan untuk entertainment gitu. Mungkin kalau dia berjogetnya emang setnya kayak panggung atau apa, it's fine. Itu kan tempat yang harusnya diperjuangkan untuk menyuarakan kegelisahan atau hal-hal yang peristiwa yang harusnya lebih penting itu untuk dibahas di situ gitu. Kalau gue pribadi Kak, gue merasa ini salah. Mengapa? Karena pertama adalah tidak adanya empati terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi di negara ini. Karena mungkin kita masuk ke dalam hal yang ketiga. Ketika mereka berjoget, telah dibagikan adanya kenaikan berbagai macam tunjangan-tunjangan yang kita tahu. Ada tunjangan beras, ada tunjangan rumah, yang kemudian kita mempertanyakan kenapa ada tunjangan yang begitu masif sekali. Mereka adalah wakil rakyat, sedangkan kita tahu bahwa rakyat itu sedang kesulitan untuk mendapatkan gaji UMR. Itu butuh berbagai macam pengorbanan, mengeluarkan tenaga dan keringat, bermalam-malam, berhari-hari. Tetapi tunjangan itu bisa dengan mudah mereka dapatkan. Dan poin yang ketiga ini menjadi sesuatu hal yang kontra bagi publik. Dan publik pada akhirnya menyalurkan aspirasi. Karena sejatinya kita negara demokrasi ya Kak. Kita negara demokrasi artinya adalah kebebasan berpendapat. Dan kebebasan kita di dalam menyalurkan aspirasi itu harus terjamin dan harus didengarkan. Jadi kita telah mengeluarkan berbagai macam aspirasi. Kita kontra terhadap tunjangan-tunjangan DPR ini. Dan permasalahan yang keempat adalah tentang gaji guru. Kalau ingat Kak. Betul. Permasalahannya adalah pada saat ini kesejahteraan guru itu masih sangat dipertanyakan, apalagi buat guru yang ada di daerah. Bayangin Kak, guru honorer itu dalam sebulan ada yang bahkan mendapatkan 150.000 sampai 350.000 untuk mengajar, itu gajinya. Dan bahkan lebih parahnya lagi, yang mana ini gue juga dapat dari beberapa DM yang masuk ya di gue, itu dirapel Kak, 3 bulan baru bisa mendapatkan gaji secara keseluruhan. Ada juga yang cerita guru akhirnya harus ngambil job lain juga gitu untuk menghidupi sehari-hari. Betul. Dan kita marah, kenapa? Karena pada akhirnya kesejahteraan guru itu sejatinya memang harus menjadi fokus dan prioritas utama. Karena guru adalah tenaga pendidik yang mendidik calon penerus bangsa, mendidik kita, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, meningkatkan berbagai skills yang dimiliki agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kalau tenaga pendidiknya tidak sejahtera, mereka tidak memiliki motivasi yang besar, maka ini akan menjadi permasalahan. Dan ini menjadi permasalahan yang sangat sistemik sekali. Jadi kita turut menyuarakan itu, dan aku pribadi juga turut menyuarakan hal itu. Tapi kemudian kita masuk ke dalam masalah berikutnya, ke hal yang kelima. Bagaimana kemudian respon dari para wakil rakyat ini terhadap aspirasi kita, terhadap kritikan kita. Pertama, Nafa Urbah. Masih ingat Kak apa yang dinyatakan oleh Nafa Urbah? Kalau Nafa Urbah gue kurang ngikutin kalau dia. Nafa Urbah itu, dia kalau nggak salah ya, Nafa Urbah sedang merekam video di dalam mobilnya, dan beliau itu memberikan klarifikasi tentang kenapa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan rumah 50 juta per bulan. 50 juta per bulan. Jadi di situ beliau jelaskan bahwa para anggota dewan ini kena macet di Senayan. Banyak juga mereka yang dari luar kota, jadi memang butuh tempat tinggal di Jakarta, dan dia bilang dia kena macet dari perjalanan Bintaro ke Senayan. Ini menurut aku udah merupakan suatu hal yang satu nggak logis, kedua nggak punya empati. Kenapa nggak logis? Karena satu, kalau misalnya macet pergi lebih awal.
Kedua, kita punya transportasi umum. Ketiga, nggak logis dan masuk ke dalam poin tidak punya empatinya adalah dia naik mobil, di dalam mobil, dan masih bisa mengatakan hal yang demikian sedangkan kita menggunakan transportasi umum, pepes, pergi pagi, pulang malam dengan pekerjaan fisik bahkan. Jadi sangat minim empati sekali. Selain Alfa Urbah, juga salah satu anggota dewan yang juga membuat publik marah adalah pernyataan dari Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan DPR dibubarkan adalah orang paling tolol sedunia. Tolol. Ya, apakah Anda tolol, Kak? Ketika dibilang tolol, apakah Anda marah atau biasa saja? Iya, pasti marah. Pasti marah. Ya. Dan posisinya adalah mereka adalah wakil kita. Itulah yang pada akhirnya membuat publik menjadi marah karena aspirasi kita pun di sosial media tidak turut didengarkan, maka demonstrasi ini terjadi. 25 Agustus 2025 demonstrasi terjadi, dilanjutkan dengan 28 Agustus tahun 2025. Di dalam demonstrasi ini, salah satu bagian besar dari demonstrasi ini adalah buruh. Dengan ada beberapa tuntutan, seperti kenaikan UMP 2026 sebesar 10%, penghapusan pajak THR, penghentian outsourcing, dan pengesahan RUU perampasan aset untuk mengejar uang hasil korupsi. Kemudian kita masuk ke dalam kronologi di tanggal 28 Agustus tahun 2025. Sekitar pukul 19.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Afan melintas di pejompongan Ben Hill, Jakarta Pusat. Jaraknya hanya beberapa ratus meter dari gedung DPR. Dan ia bukan merupakan bagian dari masa aksi. Ia pada saat itu hendak mengantarkan pesanan makanan. Di tengah kerumunan massa kemudian Afan terjatuh. Dan dari arah belakang, mobil rantis Brimob datang. Kendaraan besar, berat, dan berlapis baja. Tubuh Afan kemudian terseret. Orang-orang kemudian berteriak dan ia langsung dibawa ke RSCM. Tapi dokter pada saat itu akhirnya menyatakan bahwa Afan meninggal dunia. Meninggalnya Afan kemudian menyulut amarah kita sebagai rakyat. Massa ojol kemudian bergerak ke Makobrimob Kuitang dan menuntut keadilan. Di bawah flyover Senen, pos polisi kemudian terbakar. Jalanan Jakarta malam itu dipenuhi teriakan, "Justice for Afan." Keesokan harinya, kita bisa melihat di berbagai sosial media, jalanan yang mengiringi pemakaman Afan penuh dengan driver ojek online yang menggunakan jaket hijau. Ini menjadi salah satu simbol penggerak yang pada akhirnya dicerminkan di dalam warna hijau dari tuntutan rakyat 17 ditambah dengan 8. Polisi akhirnya mengungkapkan 7 nama anggota Brimob yang ada di dalam rantis saat Afan tewas. Pertama, Aibda M. Rohyani. Kedua, Bribtu Danang. Ketiga, Bribtu Mardin. Keempat, Baraka Jana Edi. Kelima, Baraka Johannes David. Keenam, Brigadir Rohmat yang merupakan supir rantis. Dan ketujuh, Kompol Kosmas Kaju Gae yang duduk di samping supir. Bagaimana hukuman yang kemudian dijatuhkan kepada mereka? Kompol Kosmas Kaju Gae dijatuhi hukuman etik paling berat, pemberhentian tidak dengan hormat. Ia kemudian dipecat dari Polri. Brigadir Rohmat, sang supir bersama 5 anggota lainnya ditempatkan khusus di Propam dan mereka sedang menunggu proses pidana. Polri menyatakan ada unsur pidana dan kasus ini kemudian dilimpahkan ke Bareskrim Polri dengan pemantauan dari Komnas HAM dan Kompolnas. Bagaimana dengan pasal-pasal yang bisa dijatuhkan? Mari kita melihat beberapa pasal-pasal yang kemungkinan bisa kemudian diterapkan di dalam kasus ini. Pertama, pasal 359 KUHP kelalaian yang menyebabkan kematian. Pasal 351 ayat 3 KUHP penganiayaan yang menyebabkan kematian. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, aparat wajib menjaga keamanan demo secara proporsional. Perkap Nomor 1 Tahun 2009, penggunaan kekuatan harus sesuai dengan ancaman, dan Perpol Nomor 7
tahun 2022 Kode Etik Polri dasar dari adanya, kalau misalnya kita lihat di pasal 359 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian, isi pasalnya adalah barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Mari kita melihat di pasal 5-8. Di situ berisi, setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi HAM, bersikap profesional, proporsional, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, ini menjadi salah satu dasar sanksi dari adanya PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Tragedi Afan yang turut kemudian memantik kemarahan dan semakin memperbesar adanya tuntutan rakyat, pada akhirnya membawa kita kepada 17 ditambah 8 tuntutan rakyat. Yang ini didokumentasikan kemudian disebarkan pada tanggal 30 Agustus tahun 2025. Public figure yang turut merangkum dan menyuarakan diantaranya adalah Jerome Pauline, Andovida Lopez, Fathia Izati, Abigail Moria, dan juga yang kemudian sangat viral sekali pada saat ini adalah Salsa Erwina Hutagalung, seorang diaspora Indonesia yang saat ini sedang gencar sekali menyuarakan, dan pada akhirnya yang sangat viral juga adalah beliau mengajak debat salah satu anggota dewan kita, Ahmad Saroni, yang pada saat ini belum ditanggapi dan tidak ada debatnya sampai sekarang. Bersama 211 organisasi masyarakat sipil menyatukan aspirasi rakyat, aspirasi kita dalam paket tuntutan. 17 tuntutan jangka pendek yang ini tuh ada deadline-nya teman-teman ya. 5 September 2025. Kemudian 8 tuntutan jangka panjang yang deadline-nya adalah 31 Agustus 2026. Afan Kurniawan pada tanggal 29 Agustus 2025 dimakamkan di pemakaman umum Karet Brifak. Saat ini Afan telah berpulang. Tapi kemudian meninggalnya Afan menjadi amarah dan pemicu utama kita, salah satu pemicu utama kita untuk kemudian terus bangkit dan menyuarakan apa yang memang harus disuarakan. Semoga Afan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, dan kita terus mengawal secara bersama. Pertama, agar kasus ini segera diusut secara tuntas. Kedua, segala tuntutan rakyat terpenuhi. Ketiga, agar Indonesia kemudian bisa berbenah kembali menjadi negara yang lebih baik lagi. Aku Sadam Permana, terima kasih sudah membahas kasus ini secara bersama. Sampai bertemu di kasus hukum berikutnya.